Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebagai hambanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka karunia yang teramat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hambanya, semoga kita yang berada di sini selalu mendapatkan hidayah darinya dan selalu berada dalam keadaan iman dan juga Islam hingga akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita mampu senantiasa untuk beribadah kepadanya, dapat selalu mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas bagi manusia mengharapkan sebuah pujian. Tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa berjasa terhadap orang lain. Karena sesungguhnya, karena sejatinya pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib ingin mengajak kepada para hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita mampu untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dengan cara kita berzikir, dengan cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita mampu untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Dengan cara kita meminta pertolongan kepada Allah, dengan cara kita bermunajat kepadanya, maka insya Allah akan nantinya menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa dalam setiap menghadapi permasalahan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Maka mukadimah yang khatib sampaikan tadi dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kamu bertakwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Al-Imran ayat 102. Maka jelas pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya kita sebagai kaum muslimin
maka wajib hukumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang diperintahnya dan berusaha selalu untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah singkat ini saya selaku khatib akan mengambil tema yaitu tentang keteladanan abdi negara dalam bermasyarakat. Amanah tidak salah memilih pundaknya, dan Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita saat ini menjadi seorang abdi negara. Maka muncul pertanyaan, apakah kita sebagai seorang abdi negara sudah mampu bekerja dengan maksimal? Sudah mampu bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan? Maka pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa kita jawab dari hati-hati kecil kita sendiri. Maka ada sebuah kalimat atau sebuah perkataan yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, bahkan sempat disangka sebagai hadis Nabi, yaitu a'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khoda, yang artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Maka terlepas dari sahih atau tidaknya perkataan tersebut, perkataan ini cukup memotivasi kita sebagai seorang abdi negara untuk bisa bekerja sekaligus beribadah. Bekerja untuk dunia sedangkan beribadah untuk akhirat. Maka kedua hal ini harus saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Lebih jauh, kita sebagai seorang abdi negara bekerja adalah bagaimana kita mampu untuk memainkan peran di tengah masyarakat. Sedangkan beribadah adalah bagaimana kita mampu untuk mengumpulkan kehidupan bekal di akhirat kelak. Maka dalam konteks seperti inilah kiranya keteladanan abdi negara dalam bermasyarakat. Bagaimana mencoba kita mampu untuk bekerja dengan sepenuh hati, dengan dedikasi yang tinggi, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan diniatkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada 3 peran aparatur sipil negara dalam bekerja. Yang pertama, sebagai pelayan publik. Yang kedua, sebagai pelaksana pemerintahan. Dan yang ketiga, sebagai pemersatu masyarakat. Maka 3 hal ini dapat dilaksanakan oleh kita sebagai seorang abdi negara dengan menerapkan konsep kantorku adalah madrasahku, kantorku adalah musolaku, dan kantorku adalah surgaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang kita bahas tentang konsep yang pertama, yaitu kantorku adalah madrasahku. Madrasah kita ambil dari bahasa Arab yang artinya sekolah. Dan sekolah itu adalah tempat orang-orang untuk belajar. Maka kita sebagai seorang ASN harus bersikap profesional dengan terus belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Banyak sekali permasalahan, banyak sekali persoalan di kantor yang jawabannya tidak bisa kita temukan di buku wajib saat kuliah. Banyak sekali teori-teori belajar yang kita pelajari saat kuliah tidak sesuai dengan praktik yang ada di lapangan. Maka dengan momen seperti inilah kita sebagai seorang aparatur sipil negara untuk bisa saling belajar, kolaboratif learning, belajar dengan cara kolaborasi dengan teman kantor kita untuk menemukan solusi permasalahan problem yang kita hadapi. Maka melihat dengan kondisi seperti ini, kantorku adalah madrasahku, mari kita jadikan tempat untuk saling belajar, untuk bisa saling sharing, berbagi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Terkait metode belajar yang mau kita gunakan, kita bisa menggunakan collaborative learning, pembelajaran berkolaborasi, dan juga problem based learning, pembelajaran yang diakari dari sebuah masalah. Maka dengan konsep secara teoritis
praktis, kalimat kantorku adalah madrasahku termasuk bagian dari menuntut ilmu yang mendapatkan pahala yang sangatlah besar. Nabi berpesan, maka belajarlah kamu semua, maka mengajarlah kamu semua. Hadis riwayat Tabrani. Untuk itulah kita sebagai seorang ASN, kita coba untuk memainkan peran di tengah masyarakat dengan baik, dengan terus belajar, dengan kita mampu untuk meningkatkan kompetensi kita tingkatkan hasanah keilmuan kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Nabi berpesan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia wajib berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia wajib berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dia wajib berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita bahas tentang konsep yang kedua. Kantorku adalah musolaku. Musola adalah tempat untuk beribadah sholat bagi kaum muslimin. Artinya segala daya dan upaya kita sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana pemerintahan, sebagai pemersatu masyarakat, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sujud-sujud sholat kita, di kantor-kantor kita, di instansi-instansi kita. Bekerja adalah ikhtiar, sedangkan hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai hasilnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai proses yang kita jalani. Apabila proses yang kita jalani baik, maka insya Allah baik untuk keberkahan kita dan keluarga kita. Tetapi apabila prosesnya tidak baik, maka akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka konsep ini dalam beragama dikatakan bertawakal. Akhir-akhir ini Kemenpan RB mengeluarkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak ini merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan kebutuhan selama di dunia. At-Tolak ayat 3. Maka semoga kita yang telah Allah amanahkan menjadi aparatur sipil negara mampu bekerja dengan maksimal, mampu bekerja dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan kebutuhan kita. Allah akan cukupkan keperluan kita selama kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas tentang konsep yang terakhir atau konsep yang ketiga. Kantorku adalah surgaku. Surga adalah tempat yang paling diidam-idamkan oleh kaum muslimin ketika tidak lagi hidup di dunia. Artinya segala bentuk ikhtiar kita sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana pemerintah, sebagai pemersatu masyarakat, kita semua serahkan, kita semua dedikasikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Maka dengan pandangan seperti inilah akhirnya kita mampu untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang insya Allah akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mampu menjadi seorang ASN, semoga kita mampu berperan di tengah masyarakat dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dengan apa yang sudah kita kerjakan dan kita jalani. Dan akhirnya sebagai penutup khutbah singkat ini, semoga apa yang telah Allah amanahkan kepada kita sebagai seorang abdi negara mampu kita jalani dengan baik, mampu kita laksanakan dengan penuh dedikasi yang tinggi, dengan penuh rasa tanggung jawab, sepenuh hati dan sepenuh keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillazi amarna bil i'tisami bihablillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.